Halo guys, masih dengan Repsuto Mix Random. Untuk kamu fans drama Korea, di video kali ini Repsuto akan memberikan informasi singkat mengenai drama Korea terbaru yaitu Queen of Divorce, bergenre action comedy romance yang akan ditayangkan di JTBC mulai tanggal 31 Januari 2024 sebanyak 12 episode. Guys, sebelum kita menuju ke informasi dramanya, ada informasi yang gak kalah pentingnya dengan drama ini. Ini ada informasi kalau kamu berminat membeli rumah, ada dua rumah yang dijual di daerah Kabupaten Malang dan Malang Kota. Rumah yang pertama dijual adalah rumah di Kabupaten Malang, tepatnya di daerah perumahan Gria Permata Alam Ngijo Karangploso. Ada dua rumah, tapi sudah dijadikan satu guys. Seharga 650 juta rupiah. Luas tanah 144, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada garasi untuk mobil. Listrik 900 watt. Airnya udah PDAM. Kalau kamu berminat, kamu bisa menghubungi nomor 085546767949. Lalu, rumah kedua yang dijual adalah rumah di Malang Kota, tepatnya di daerah perumahan Asabri Sawojajar, Jalan Danau Limboto Barat Dalam 6 Blok A4 F18 dengan luas tanah 105, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, listrik 900 watt, dan PDAM. Kalau kamu berminat, kamu bisa langsung menghubungi nomor 085546767949. Oke, kita langsung menuju info dramanya. Let's go. Drama ini menceritakan tentang bagaimana menghukum pasangan yang jahat, sebuah proyek firma hukum solution untuk mengatasi perceraian yang dipimpin oleh pengacara penyelesaian perceraian saat ini, yaitu Kim Sara, dan Dong Gi Jun, seorang pengacara cerdas yang tidak akan melepaskan targetnya saat menggigitnya. Dalam dunia perceraian, siapapun yang kalah dan berkorban akan mendapat kesempatan terakhir. Menang dan mengakhiri adalah realisasi keadilan. Kim Sara kembali ke dunia hukum sebagai pemimpin tim Solution dengan tekad yang sungguh-sungguh. Solution bukanlah firma hukum perceraian yang menceraikan orang menurut hukum. Solution juga bukan pusat konseling pasangan yang mengatur rekonsiliasi. Solution berfungsi sebagai solusi perceraian yang disesuaikan bagi mereka yang berjuang dengan masalah perceraian. Tim Solution hanya mendorong orang-orang yang bercerai untuk lebih kuat dan yakin kalau bercerai itu tidak apa-apa dan mereka yang bercerai tidak akan mati. Kim Sara dan Dong Gi Jun akan membantu mencapai keadilan. Karakter yang pertama adalah Ija sebagai Kim Sara. Kim Sara wanita berusia 38 tahun, mantan istrinya Noh Yul Song. Kim Sara ibunya Noh Seoyun. Kim Sara mantan menantunya Cha Hee-won, pimpinan firma hukum Chayul, firma hukum terbesar di Korea. Kim Sara mantan pengacara firma hukum Chayol yang memiliki pesona girl crush, karismatik, tidak egoisan, dan tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Kim Sara tidak takut terintimidasi dan selalu to the point, menyerang langsung ke sasaran. Kepribadiannya cerah, ceria, dan energik, seperti senyumnya yang lebar. Dalam kebanyakan kasus, Kim Sara tidak membenci orang, tetapi Kim Sara juga tidak pernah berteman dengan orang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan membenci orang yang menfitnah orang lain. Tapi suatu ketika, Kim Sara dikhianati oleh suaminya, yaitu Noh Yul Song, yang bahkan bukan orang asing baginya. Kim Sara kehilangan semuanya. Kim Sara menjadi protagonis melalui perceraian palsu dan kemudian benar-benar bercerai. Setelah menderita berkali-kali lipat, yaitu anaknya diambil, lalu dicabut izin pengacaranya, bahkan berakhir di penjara. Pada titik ini, perubahan arah hidup Kim Sara tidak bisa dihindari. Setelah dibebaskan dari penjara, berkat CEO Song Jang-mi, Kim Sara menjadi pemecah masalah perceraian. Kim Sara menjadi pemimpin tim Solution yang menghukum pasangan yang buruk dan memberikan bantuan bagi mereka yang berada dalam situasi perceraian yang tidak adil. Kim Sara bekerja sama dengan Dong Gi Jun, Kong Dae-gi, Kang Beom, dan Jang Hee-jin. Karakter yang kedua adalah Kang Ki-yong sebagai Dong Gi Jun. Dong Gi Jun, pria berusia 38 tahun, mantan jaksa di kantor kejaksaan distrik Baradaya, lalu saat ini menjadi penasehat di Solution dan pengacara firma hukum Solution. Dong Gi Jun memiliki penampilan yang cerdas, ceria, cara berbicara yang lembut, dan memiliki tata krama. Dong Gi Jun memiliki nama panggilan shepherd atau gembala yang mencium aroma orang jahat dengan luar biasa, dan begitu menggigit, Dong Gi Jun tidak pernah melepaskannya. Sebelumnya, Dong Gi Jun adalah jaksa yang tidak takut apapun. Dong Gi Jun meraih prestasi gemilang dengan memiliki tingkat dakwaan tertinggi di antara teman-teman sekelasnya di kantor kejaksaan distrik Baradaya. Namun, karena alasan tertentu, Dong Gi Jun dicopot dan mengundurkan diri. Dong Gi Jun memiliki cara bicara yang menyenangkan dan tidak memiliki kerumitan apapun, dan kepribadian yang dingin memancarkan cahaya seperti seseorang dengan sendok emas. Tapi sebenarnya Dong Gi Jun bukan dari sendok perak, apalagi sendok emas. Setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil pada usia 20 tahun, Dong Gi Jun bekerja paruh waktu di sebuah restoran Go Siwon dan lulus ujian pengacara. Dong Gi Jun adalah monumen alam di era ini dan merupakan manusia yang mandiri. Dan menariknya adalah saat di pusat pelatihan, Dong Gi Jun jatuh cinta dengan Kim Sara, teman sekelasnya. Pertemuan intens dengan Kim Sara masih membekas di hati Dong Gi Jun.
Namun, Dong Gi-jun merelakan Kim Sara kepada No Yul Song. Lalu 9 tahun kemudian, Dong Gi-jun dan Kim Sara bertemu lagi di Solution hingga menjadi mitra bisnis saat Kim Sara sedang mengejar kasus yang melibatkan No Yul Song. Karakter yang ketiga adalah Oh Min Sok sebagai Noh Yul Song. Noh Yul Song, pria berusia 40 tahun, mantan suaminya Kim Sara. Noh Yul Song, ayahnya Noh So Yoon. Noh Yul Song, putranya Cha Hee-won. Noh Yul Song, mantan menantunya Bak Jung Suk. Noh Yul Song saat ini menjadi suaminya Han Ji In. Noh Yul Song adalah pengacara firma hukum Chayol. Di dunia Noh Yul Song tidak ada orang baik dan orang jahat, tapi ada orang yang membutuhkan dan orang yang tidak memerlukan apapun. Noh Yul Song selalu memperlihatkan kalau dirinya adalah pria cakap, kompeten, dan memiliki tata krama. Namun di belakang, Noh Yul Song tidak segan-segan mengkritik dan membuang barang, bahkan menyembunyikan hasrat terdalamnya. Diceritakan dulu, Noh Yul Song melihat Kim Sara yang datang ke firma Chayol sebagai pekerja magang. Noh Yul Song menjadi terobsesi untuk menaklukkan Kim Sara dan berusaha untuk mendapatkannya. Noh Yul Song menargetkan situasi keluarga Kim Sara yang sulit dan bahkan berhasil menikahi Kim Sara. Noh Yul Song yang memiliki kerumitan besar tentang ibunya yaitu Cha Hee-won yang tidak mengakuinya, memiliki keinginan untuk melampaui ibunya dengan rencana pengembangan kota Chayol yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar 1 triliun won. Tapi Kim Sara harus diusir demi dirinya, tidak ada cara lain selain menceraikan Kim Sara. Karakter yang keempat adalah Kim Sun Young sebagai Sun Jang Mi. Sun Jang Mi, wanita berusia 40 tahun, CEO Solution, kopi pemilik bar memasak Before It's Too Late. Sun Jang Mi seorang wanita yang banyak bicara, humoris, dan ceria. Pada pandangan pertama, Sun Jang Mi terlihat tidak dewasa dan periang. Tapi Sun Jang Mi memiliki masalah dengan suaminya. Dan melalui kontribusi Kim Sara yang saat itu masih menjadi pengacara dari firma hukum Chayol, Sung Jami mampu mencapai kemenangan perceraian. Sung Jami mendapat keadilan dan menerima tunjangan dalam jumlah besar setelah bercerai dengan suaminya, yang merupakan direktur sebuah klinik bedah plastik besar di Korea Selatan. Dengan uang itu, Sung Jami tidak membeli gedung di Gangnam atau villa di luar negeri, tapi Sung Jami membuka bar memasak Before It's Too Late. Setelah itu, Sung Jami mengunjungi Kim Sara setelah mendengar kalau Kim Sara di penjara. Sung Jami membangun persahabatan dengan Kim Sara yang mengalami kepedihan akibat perceraian melalui rasa saling simpati. Akhirnya, Sung Jami mengajak Kim Sara yang sudah keluar dari penjara melakukan pekerjaan menjadi pemecah masalah perceraian di Solution. Karakter yang kelima adalah Lee Tae-go sebagai Kwon Dae-gi. Kwon Dae-gi, pria berusia 31 tahun, mantan pakar keamanan data dan saat ini menjadi anggota tim Solution. Kwon Dae-gi mungkin terlihat seperti keluar dari alam semesta, tapi Kwon Dae-gi orang yang baik. Kwon Dae-gi adalah seseorang yang memproklamirkan diri sebagai pakar keamanan data yang terkenal di toko elektronik dengan julukan Kwon Dae-gi. Jaringan yang dibangun oleh Kwon Dae-gi melalui hubungan flirting dan romantisme dengan beberapa wanita di berbagai bidang tingkatan dan generasi berada di tingkat paling tinggi. Saat Kwon Dae-gi berkeliling mencari petunjuk solusi, Kwon Dae-gi menggunakan koneksinya dengan berbagai cara. Kwon Dae-gi sangat tulus pada Kim Sara. Kadang-kadang Kwon Dae-gi terlalu memikirkan Kim Sara hingga Kwon Dae-gi mulai bertanya-tanya apakah dirinya memiliki perasaan lain. Karena segala sesuatunya pasti ada alasannya, guys. Karakter yang keenam adalah So Hyo-won sebagai Kang Bum. Kang Bum, wanita berusia 28 tahun, mantan detektif dan saat ini menjadi anggota tim Solution. Kang Bum adalah seorang wanita yang terus-menerus melamar posisi di Departemen Investigasi Kriminal dan menjadi detektif wanita. Kemudian di tahun ketiga sebagai petugas polisi wanita, satu-satunya pria yang selalu dikejar Kang Bum adalah orang-orang jahat. Jadi Kang Bum berusaha sekuat tenaga untuk menangkap orang-orang jahat itu. Tapi Kang Bum melakukan terlalu banyak upaya. Kang Bum bertemu dengan seorang pria yang sedang memukuli istrinya yang membuat Kang Bum terlibat dalam sesuatu yang konyol. Kang Bum ditampilkan di media dan harus melepas seragam polisinya. Tapi saat itu Kim Sara melihat media itu dan merekrut Kang Bum menjadi anggota tim Solution. Namun karena Kim Sara dan Kang Bum saling mengagumi yang tidak biasa, pertengkaran di antara keduanya seperti yang terjadi pada Tom and Jerry. Karakter yang ketujuh adalah Kim Si-hyun sebagai Jang Hee-jin. Jang Hee-jin, wanita berusia 32 tahun, manajer kantor Solution. Jang Hee-jin adalah kepala standar. Meskipun sopan santun sudah tertanam dalam dirinya, Jang Hee-jin merupakan tipe nakal yang dengan tenang menetapkan batasan di luar pekerjaan. Jang Hee-jin pintar, berani, dan memiliki pendapat yang jelas. Karena Jang Hee-jin tidak terlalu membuka hati, Jang Hee-jin tidak punya siapapun yang dekat dengannya di Solution. Tapi pada titik tertentu di suatu tempat ada sesuatu yang terasa mencurigakan, guys. Karakter yang ke-8 adalah Na Young-hee sebagai Cha Hee-won. Cha Hee-won, wanita berusia 60 tahun, pimpinan firma hukum Chayol. Cha Hee-won adalah ibunya No Yul Song. Cha Hee-won, neneknya No So Yeon, mantan mertuanya Kim Sara.
Cha Hee-won saat ini menjadi ibu mertuanya Han Ji-in. Cha Hee-won seorang wanita yang tujuan satu-satunya dan sasaran hidupnya adalah melindungi putranya yaitu No Yul-song, lalu firma hukumnya dan cucunya yang harus mewarisi firma hukum Cha Yul. Cha Hee-won adalah seorang pembisnis wanita yang sombong dan secara terbuka mengatakan kalau pernikahan itu hanyalah sebuah transaksi. Karena hal itulah Cha Hee-won tidak pernah bisa menyukai Kim Sara yang suatu hari tiba-tiba datang sebagai menantu perempuannya dari awal hingga akhir. Baginya pernikahan putranya yaitu No Yul-song hanyalah kesepakatan buruk. Namun seiring berjalannya waktu, menantu perempuan yang diusirnya itu sudah melawan dan sudah membuka matanya. Kemudian ketua Cha Hee-won memulai perang untuk melindungi putra dan cucunya lagi. Namun kali ini respon mantan menantu itu tidak mudah. Karakter yang ke-9 adalah Kang Ai-sim sebagai Bak Jong-suk. Bak Jong-suk wanita berusia 60 tahun, ibunya Kim Sara. Bak Jong-suk neneknya Noh So-yoon. Bak Jong-suk mantan ibu mertuanya Noh Yul-song. Bak Jong-suk mantan pemilik restoran Korea, lalu saat ini menjadi pemilik restoran Tteokbokki. Saat Kim Sara masih berumah tangga, Kim Sara sesekali mengunjungi Bak Jong-suk. Dan saat itu, Bak Jong-suk sebagai ibu merasakan ada kepedihan yang tidak bisa diungkapkannya kepada Kim Sara. Bak Jong-suk adalah seorang ibu yang hanya menginginkan kebahagiaan untuk putrinya. Tetapi ketika Bak Jong-suk melihat Cha Hee-won mengirim Kim Sara ke penjara, Bak Jong-suk langsung tersungkur dan menyesalinya, guys. Meskipun Bak Jong-suk hanya berpikir untuk melakukan apapun demi Kim Sara, Bak Jong-suk melihat video misterius tentang Noh Yul-song dan pergi ke penuntutan untuk membebaskan putrinya. Karakter yang ke-10 adalah Jung Min-jun sebagai No So-yeon. No So-yeon bocah kecil berusia 9 tahun, putra tunggal No Yul-song dan Kim Sara. No So-yeon cucunya ketua Cha Hee-won dan cucunya Bak Jung-sok. Setelah No Yul-song dan Kim Sara bercerai, hak asuh No So-yeon diambil oleh ayahnya. Tapi saat No Yul-song menikah lagi, No Yul-song mengirim No So-yeon ke Amerika Serikat. Tentu saja itu adalah perjalanan belajar ke luar negeri yang mewah, lengkap dengan sekretaris, kepala pelayan, dan pengasuh anak. Namun saat itu hati Kim Sara hancur memikirkan putranya yang akan kesepian di usia yang begitu muda. Karakter yang ke-11 adalah Lee So-an sebagai Han Ji-in. Han Ji-in, wanita berusia 35 tahun, istrinya No Yul-song yang sekarang. Han Ji-in adalah putri tertua seorang anggota parlemen 4 periode dari partai Hanju. Han Ji-in merasa seperti gadis emas pada umumnya yang berasal dari keluarga baik-baik, mendapat pendidikan yang baik, dan memenuhi harapan orang tuanya. Han Ji-in wanita yang anggun dan canggih, tetapi tidak memiliki suaranya sendiri. Namun saat Han Ji-in bertemu dengan Noh Yul-song, atau lebih tepatnya Kim Sara, Han Ji-in menemukan suaranya sendiri. Lalu bagaimana bisa Noh Yul-song menceraikan Kim Sara dan menikahi Han Ji-in? Semua akan terungkap saat kalian menonton drama ini, guys. Guys, terima kasih sudah menonton informasi drama ini. Info lagi guys, kalau kamu butuh peralatan seperti drone, CPU, sepeda lipat, kamu bisa mampir di TikTok Mimin dan klik keranjang kuning untuk beli. Ada di deskripsi di bawah video ini ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, like video, kasih komentar kamu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.